Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik ya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke adik-adikku yang aku cintai dan yang aku banggakan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, yang biasa memimpin doa siapa yuk? Yang mau? Oh, karena nggak ada yang mau ya udah, saya pimpin. Oke. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adikku, kita sudah satu pertemuan, satu minggu belum tidak ketemu. Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi segitiga. Di pertemuan kali ini kita akan membahas segi empat. Nah, sebenarnya kenapa tuh kok harus perlu kita belajar tentang segi empat ini? Soalnya segi empat ini adalah materi dasar dari kalian saat nanti ingin mempelajari bangun uang atau kalian ke perguruan tinggi, maka sering dibutuhkan materi segi empat ini. Nah, oke, langsung saja ya. Oke teman-temanku, materi segi empat. Segi empat itu apa tuh? Segi empat itu adalah salah satu bangun datar yang adalah suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk, yang dibatasi oleh empat sisi. Jadi apa saja kira-kira? Bisa persegi panjang, apalagi jajah genjang ya benar, trapesium, apalagi layangan, belah ketupat, itu ya pokoknya yang punya empat sisi itu dinamakan segi empat. Oke, berikutnya segi empat ini salah satunya adalah persegi panjang. Salah satu bangun persegi empat adalah persegi panjang. Nah, lalu persegi panjang itu sendiri apa? Persegi panjang adalah salah satu bangun segi empat yang memiliki dua pasang rusuk yang sama panjang dan saling sejajar, dan memiliki semua sudutnya adalah 90 derajat. Itu adalah persegi panjang. Beda ya persegi panjang dan segi empat. Kalau kita bicara segi empat, itu tidak selalu persegi panjang. Kalau persegi panjang itu masuk segi empat, itu perbedaannya. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri dari persegi panjang. Oke, persegi panjang ini mempunyai salah satu ciri-ciri ya. Pertama, memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, memiliki dua buah simetri lipat ya. Ini saya punya media pembelajaran ini. Misalkan ini persegi panjang memiliki dua buah simetri lipat. Kalau ini saya lipat seperti ini secara vertikal, ini membentuk apa? Persegi panjang. Kalau saya lipat secara vertikal seperti ini membentuk tetap persegi panjang. Artinya ukuran setelah dilipat dan sebelum dilipat itu tetap membentuk suatu persegi panjang. Ini namanya simetri. Berarti ada dua ya, yang vertikal sama yang horizontal sama yang vertikal. Berarti punya dua buah simetri lipat. Yang kedua memiliki simetri putar tingkat dua. Maksudnya apa? Ini adalah persegi panjang. Ini saya mau rotasi atau mau saya putar sebesar 180 derajat. Nah, maka ini akan membentuk persegi panjang yang semula. Terus saya putar lagi 180 derajat. Berarti kembali ke ukuran semula lagi kan. Maksudnya ke posisi yang seperti semula. Maka dalam satu putaran dalam 360 derajat itu terjadi dua kali simetri putar. Maka disebut punya simetri putar dua tingkat. Yang ketiga memiliki empat sisi dan sisi yang sejajar sama panjang. Oke, perhatikan segitiga berikut ya. Segitiga A, B, C, D ya. Segitiga maksudnya persegi panjang ya. Persegi panjang A, B, C, D. Nah, itu panjang AB dengan panjang CD itu sama enggak? Sama. Selain itu AB dan CD ini juga punya juga saling sejajar. Artinya sejajar kemarin apa loh?
Kalau dua garis itu kalian tarik panjang, maka dua garis itu tidak saling berpotongan. Benar sekali. Oke, berarti AB dan CD itu punya dua sisi, punya panjang yang sama dan juga saling sejajar. Begitu pula dengan AD dan BC punya. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah sudut, semua sudutnya berjumlah sebesar 90 derajat. Maksudnya perlu anak-anak ketahui, perlu adik-adik ketahui, segi empat itu semua jumlah sudutnya selalu 360 derajat. Beda kalau segitiga kemarin ya, itu kan 180 derajat. Tapi kalau segi empat itu 360 derajat. Berarti kalau punya empat sisi yang sama, berarti 360 derajat dibagi 4. Ada berapa? 90 derajat tiap sudutnya. Oke. Yang kelima adalah memiliki diagonal ya. Diagonal, garis diagonal itu sendiri apa? Diagonal itu adalah garis lurus terpanjang yang mungkin bisa dibentuk dalam bangun persegi panjang. Nah, kalau saya tanya persegi panjangnya adalah ABCD, maka garis terpanjangnya adalah yang mana? Bukan yang AB ya, yang AB itu panjangnya. Kalau garis terpanjangnya itu adalah AC ya, yang ini seret. Seperti dilihat di buku adik-adik, AC itu yang membelah dua dari kiri, kanan dan kiri. Yang kiri AC dan yang kanan itu AB, itu memiliki diagonal. Oke, berikutnya adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah suatu ukuran luas yang mungkin tertutupi oleh suatu bangun persegi panjang. Oke. Kalau di buku luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Gimana cara menentukannya? Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Saya punya ilustrasi suatu persegi panjang. Itu kalian misalkan suatu persegi panjang adalah kumpulan dari suatu persegi yang memiliki ukuran yang sama. Seperti gambar berikutnya, ada persegi yang memiliki ukuran sama yang jika dijajarkan itu akan membentuk suatu persegi panjang. Nah, kalau kita tahu persegi panjang itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi, sisinya sama. Nah, di dalam gambar ilustrasi ini itu satu persegi panjang yang berwarna kuning itu mewakili 7 persegi panjang yang disusun secara horizontal, ya kan? Yang persegi panjang yang persegi yang kedua juga gitu, yang persegi ketiga juga gitu. Maka setiap satu persegi yang berwarna kuning itu mewakili 7 persegi yang sehorizontal. Berarti kalau ada 3 gimana? Ya tinggal kita kalikan 3-nya. 1 dikali 7, maka ada 21 luas 21 jumlah persegi. Maka dengan hal demikian dapat kita simpulkan cara untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, kalau di gambar tersebut berapa satuan? Ayo, ada yang tahu berapa satuan? Benar, 21 satuan. 3 dikali 7 ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah kalian buka di latihan nomor 1. Di situ ada soal suatu persegi panjang ABCD dengan panjang 8 meter dan lebar 6 meter. Maka tentukan luasnya. Ayo, yang bisa langsung ke depan, nanti akan saya berikan nilai. Jangan takut, materinya mudah kok. Ayo, ada yang bisa? Udah, kalau ada yang kalau masih malu ya sudah, saya jawab. Sebenarnya caranya sama, berarti tinggal kita kalikan. Panjangnya 8, lebarnya 6, berarti 8 kita kali 6 ya. Penyelesaiannya berarti 8 meter kali 6 adalah 48 meter persegi. Ingat ya, ukuran panjang itu harus
ada perseginya belakang, bisa meter persegi, sentimeter persegi, kilometer persegi. Berikutnya adalah keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang itu adalah adalah panjang total dari sisi bangun persegi panjang. Misalnya kalian disuruh buat pagar, buatkan pagar berbentuk segi panjang dengan panjangnya misalnya panjangnya misalnya 10 meter, sedangkan lebarnya adalah 5 meter. Berarti untuk menghitung semua panjang persegi panjang pagar itu, berarti gimana? 10 kita tambah 5, kita tambah 10 lagi, kita tambah 5. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ya. Berarti kalau seperti gambar di berikut ini ada 2 kali 10 ditambah 2 kali 5, berarti ada 20 tambah 10 sama dengan 30. Oke, sip, benar. Oke, kita masuk ke penugasan ya. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik untuk memahami persegi panjang ini, saya memberikan suatu penugasan ya. Tolong adik-adik catat ya. Pak Karto mempunyai ladang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 meter dan juga lebar 6 meter. Maka Pak Karto akan menanami ladang berbentuk persegi panjang itu. Di sekeliling ladangnya ditanami sebuah pohon gitu. Nah, tentukan jika setiap pohonnya itu berjarak 3 meter, tentukan jumlah pohon pisang yang akan ditanam Pak Karto. Itu ya, itu buat penugasan kalian, biar kalian itu peka terhadap materi ini. Oke, terima kasih adik-adik atas kerjasamanya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita menutup materi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa mulai, doa selesai. Oke, teman-teman, selesailah materi kali ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.